107,7 Radio BPM FM, Radio Komunitas. Sugeng Dalu, selamat malam. Berjumpa dengan saya di sini. Perdana ini siaran di Balai Budaya Radio BPM ini. Dan khusus malam hari ini, setiap kali malam minggu saya akan mencoba menemani warga budaya dengan lagu-lagu, dengan ngobrol bareng tentang hal apapun yang semoga nanti bisa mewarnai malam minggu panjenengan para warga budaya. Yang masih mendengarkan 107,7 Radio Komunitas BPM FM, Radio Budaya, Radio Warga, Radio Kita Bersama. Warga budaya yang tercinta, acara malam hari ini nanti akan saya pandu bersama. Saya belum nemu nama ini, belum nemu nama udaranya siapa ini. Nanti saya karang dulu ya. Saya karang dulu namanya siapa sebaiknya gitu. Tapi kalau yang sudah kenal, yang sudah wanuh dengan saya, yang sudah pernah bareng-bareng ya mungkin sudah tahu ya, suaranya siapa ini ya. Malam hari ini kita akan malam minggon bersama dan acaranya memang namanya malam minggon. Tapi isinya bisa macam-macam. Yang jelas dilakukan setiap hari Sabtu malam minggu dari pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Masih bersama saya yang belum ketemu nama udaranya. Malam hari ini monggo para warga budaya yang mungkin akan ngobrol boleh WA ke telepon di WA 0823 2229 6037. Nanti kita ngobrol atau mau request lagu yang ada di sini nanti akan kami coba carikan. Nah, kita lanjutkan saja petualangan kita bersama lagu-lagu Indonesia tempo dulu. Nah, kita akan mendengarkan yang berikutnya masih bersama Frankie Sahilatua. Kali ini Frankie and James dengan lagu Kereta Malam. Ya, demikian tadi Frankie Engine dengan Kereta Malam. Ya, lagunya beberapa kali sempat dipakai ya di beberapa kali dipakai di media sosial ya. Biasanya untuk adegan-adegan yang mengerikan, horor gitu. Masih bersama 107,7 Radio Komunitas BPM FM dan masih bersama penyiar warga budaya semua. Ini saya yang belum ketemu namanya, tadi sudah saya renungkan. Kayaknya saya harus bertapa dulu ini, cari wangsit namanya siapa ya. Ya, ngomong-ngomong malam minggu, kagem warga budaya mungkin malam minggu adalah hari yang ada yang spesial, ada yang mungkin biasa saja. Bagi saya yang umurnya sudah setengah abad ini, sekarang malam minggu jadi biasa saja. Padahal dulu di umur 20-an itu malam minggu itu, wah,
itu zamane ngentek-ngentekke parfum karo deodoran. Dari sore itu udah sebelum matahari tenggelam itu udah siap-siap mandi ya, pergi mbuh nang ndi, mbuh nang warung, mbuh nonton ya sak tekane duite kan gitu. Tapi kalau sekarang ini malam minggu malah siaran. Malam minggu malah siaran. Ya saya kembali ke radio lagi BBM FM ya setelah 20 tahun lebih, 25 tahun mungkin ya, karena banyak aktivitas di luar, akhirnya kembali lagi di sini. Dan kalau warga budaya sering mendengarkan akapelanya radio BBM FM, nah itu salah satunya suara saya. Ya, tune akapela itu dibuat tahun 2000 dan masih dipakai sampai sekarang. Itu menjadi kebanggaan saya juga ya. Jadi kagem para warga budaya yang akan berinteraksi, monggo silahkan di WA 082322296037 bisa request lagu, akan saya carikan, semoga di sini ada. Kalau tidak ya nanti kita carikan lagu yang moodnya kira-kira hampir sama gitu ya. Jadi ini masih bersama Malam Minggon bersama saya, dan kita akan memutarkan lagu-lagu untuk warga budaya semua ya, apapun lagunya, yang jelas lagu-lagu tempo dulu. Para warga budaya, untuk malam hari ini tepat menjelang masuk bulan Februari ya. Apa yang terjadi di awal tahun 2026 adalah awal yang semoga menjadi awal yang baik untuk kita melalui tahun 2026 yang masih 11 bulan lagi kita bertualang bersama di kehidupan masing-masing. Oke, saya akan putarkan satu lagu yang ini cukup menarik ya di masa itu. Cukup menarik di tahun, mungkin lagu tahun 70-an 80-an gitu ya. Ini menjadi lagu yang sering didengarkan mungkin oleh warga budaya yang mungkin sudah seusia dengan saya atau lebih sepuh daripada saya gitu. Kita akan dengarkan. Nah, ini Kos Plesan sekarang, tapi nanti bisa saja kita berpindah ke yang lain. Kita akan mendengarkan Kos Plus dulu dengan Tul Jaina. Nah, seperti apa lagunya? Kita dengarkan bersama Tul Jaina. Iya. Seratus 107,7 Radio Komunitas BBM FM. Nah, kali ini saya tidak sendiri, sudah ditemani oleh salah satu penyiar senior dari Radio Komunitas BBM. Sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu, Mas. Gimana nih kabarnya nih? Gabung ya saya ya. Oh, emang kok. Malam minggu ya padha selone ya. Ayo padha tuane. Ayo nek tuwa ki malam minggu arep ngopo? Iya betul ya. Anak-anak muda banyak yang sibuk ini di luar sana itu ya, anak-anak kita sudah mulai bener tadi itu ya dandan, wangi, pakai wangi-wangian ya, keliling-keliling ya itu. Ya itu zaman kita dulu ya Mas. Ya, jadi betul. Zaman kita dulu itu
dandan metu nang Royal Theater. Oh, masih ingat Mas. Apa namanya bioskop zaman dulu ya? Iya. Rate, Royal, Widya. Rate itu ada 2. Ada. Rate 1, 2, terus Widya, Indra Permata. Kuwi daerah-daerah agak kidul situ ya. Iya betul. Terus apa lagi? Mataram. Wah itu dulu elit Mataram itu. Oh iya, termasuk elit itu. Setelah jalan layang nih kalau teman-teman warga Jogja maupun Anda pendengar yang warga budaya yang bukan warga Jogja ya. Di Jogja dulu ada bioskop. Wah ini sekaligus nostalgia ya Mas? Iya nostalgia. Kita nek tua. Ngalami bioskop zaman dulu ya. Ya. Jadi terus ada lagi Arjuna. Arjuna di mana itu? Arjuna itu Samsat Ngalor. Oh Samsat Ngalor. Iya Arjuna. Yang dulu lagi di Jalan Solo itu ada Mitra Teater. Mitra Teater tuh posisi? Wetane ini Galeria. Oh Galeria. Ingat kalau ini ingat. Tapi saya nggak tahu. Mitra terus habis itu berubah jadi apa ya di generasi berikutnya terus di Borobudur Plaza itu Jalan Magelang ada Galaxy dan Golden Theater. Oh ya yang di ini itu tahu. Ya. Ternyata dulu sebenarnya ada beberapa namanya teater atau muter film ya namanya gedung bioskop. Bioskop. Nah, ini bioskop. Ini kalau teman-teman muda maupun teman-teman milenial Gen Z ini kan beda ya. Sekarang teman-teman nontonnya di apa itu kalau istilahnya di biasanya X1 atau CGV atau apa? Ya. Saya itu ngalami dulu Mas waktu Empire itu masih namanya Studio 21. Empire 21. Dari dulu namanya Empire itu yang sekarang XX1. Cuman waktu itu di bawahnya itu ada supermarket yang cukup terkenal. Yang sekarang juga sudah nggak ada. Nama supermarketnya Hero. Iya. Itu salah satu supermarket legend tapi kayaknya juga itu beberapa yang termasuk yang kukut ya. Iya. Hero kukut juga. Iya, kadang-kadang memang zaman itu memang kejem Mas. Iya. Tergerus oleh zaman perubahan cara orang berkomunikasi, berbudaya, beraktivitas juga ya. Iya, betul. Jadi terus kayak misalnya ya itu kan misalnya supermarket itu tergerus oleh toko-toko online gitu. Oh iya, yang biasanya keliling window shopping ke ini sekarang jadi online ya. Iya gitu. Nah, wah ini menarik ini. Iya. Kita harus berganti. Jogja jadul itu apalagi ya Mas ya yang menarik itu? Ya dulu ada bioskop, terus kalau dulu itu pedestrian Malioboro itu enak buat ini ya, activity berkarya, berpuisi. Iya. Oh, gitu. Ada satu tempat Mas. Mana itu? Pojokan. Namanya Seni Sono. Oh, Seni Sono. Nah, itu juga dulu luar biasa itu. Kontribusi terhadap dunia kesenian di Yogyakarta ya, Mas. Jenengan nama udarane sapa aku urung ketemu iki mau ki aku mikir aku dundang sapa ya iki. Sama aja Kun aja. Ya Pak Kun ya. Ya. Kalau Pak Kun pernah beraktivitas di Seni Sono? Kayaknya cuma lewat kalau dulu ya. Oh, lewat. Pokoknya modelnya cuma jalan antara kalau biasanya itu ya dari arah kalau dulu itu dari ini ya Tugu terus bablas sampai 0 kilometer. Kalau ngelewati Widya sampai ke kalau sekarang banyak gudeg itu Wijilan. Ya Wijilan. Nah, aliran jalannya sekitar itu. Oh, dulu di mana tinggalnya Pak Kun itu? Saya itu dekat Sarjito kalau dulu. Oh, situ. Ya. Oke. Jalan dulu Mas. Jalan itu. Jalan kaki ya? Jalan kaki. Wah, elok. Saya pakai pit balap melengkung sik bannya tipis dulu. Oh iya. Tapi dulu ya saya masih tipis. Jadi masih kuat ya maksudnya. Masih kuat. Pitnya itu masih kuat. Nah, kalau sekarang ya mungkin langsung tadi angka 8 bane. Oh iya, oke. Siap. Iya. Oke. Waduh. Oke, nggak apa-apa nanti mungkin pendengar warga budaya yang mau gabung bisa ikut ini ya kayaknya. Ikut berinteraksi kalau mau ya. Ya, monggo yang mau berinteraksi silahkan.
Ya, boleh nanti gabung ke nomor kami. Aduh lupa nomor. Ini nomornya di 0823 2229 6037 monggo Radio Oke, BTM FM. siap, Nanti siap. monggo kalau mau nostalgia Jogja. Kalau kami generasi saya namanya Pak G, Pak. Oh, Pak G. Oke, Pak G. Oke, Pak G. Pak G dan Pak Wes, Kun malam nama- ini ya. Pak G dan Pak Kun wes kita iku wae lah. Ah, Wes simple. Oke, siap. Jadi kalau kami itu kan menikmati Jogja itu di era tahun ya 80-an 90-an ya Pak Kun ya. Iya, betul. Betul. Terus Pak Kun itu kan berarti kita SMA ya 80-an akhir 90-an toh. Iya, betul. Ya, disitulah arena bermain kami di kota Yogyakarta atau di DIY pada umumnya gitu. Dulu Pak Mas G itu ini ya wilayah kalau ya ini ngomongin film lagi menarik karena Ya. karena dulu kan kadang selain bioskop itu ada ini kalau saya zaman kecil kayak di kampung Mas di daerah pegunungan itu kelapangan besar itu kalau di Jogja kan ini bioskop ya. Karena itu modelnya itu kalau ada ini nyebut merek gak apa-apa dulu ada jamu jago istilahnya. Nah, ini muter ini apa namanya? Misbar. Iya. Wes. Aku nyari kata itu tadi. Krimis bubar. Krimis bubar. Layar tancap. Ya, itu juga menarik itu. Jadi kalau di Jogja itu juga ada. Saya sempat misalnya karena saya kan tinggalnya di sekitar Jeron Beteng gitu ya. Pernah itu muter film di depan Taman Sari gitu. Oh, teman-teman Sari. Tapi ya film-film action tahun 80-an ya. Bangsane Joko Sembuh. Oh iya. Gitu-gitulah. Cibuta zaman itu ya, Cibuta Guantu zaman itu gitu. Oh, dulu Advent Bangun, Barry Prima. Ya, masih prima semua itu. Masih prima semua, benar. Wah, kadang-kadang asik ya dengerin mengingat masa saat itu ya. Iya. Misbar itu pun asik kalau dulu. Apa? Misbar itu, iya. itu asik nonton. Kalau saya itu di lapangan nonton biasanya breaknya itu nanti jualan jamu ya. Jago saya dua. Tapi meskipun cuma pakai layar yang itu ternyata asik ya. Iya. Saya dengar sekarang ada beberapa komunitas yang di Jakarta atau mana tuh yang muter kayak gitu juga. Iya. Sekarang ada yang beberapa itu kembali lagi muter film-film lama dengan proyektor seluloid, dengan proyektor pita yang jadul itu. Yang lama itu ya. Oh, yang belum digital. Iya betul. Nah, ini menarik nih kalau suatu saat ngadain. Saya berpikir kalau di BBM itu suatu saat muter juga. Nah, iya boleh itu. Ya. Cuma memang kalau sekarang kadang-kadang kalau kita muter itu kan sudah digital ya Mas ya. Maksudnya wes berupa file diputer gitu. Nah kalau yang asik itu memang ya itu yang pita itu. Cuma saya nggak tahu kalau di Jogja ini operatornya masih ada apa enggak gitu-gitu. Nah itu saya nggak tahu tuh. Oh ya, yang masih itu ya masih menggunakan dan barangnya masih ada apa enggak. Soalnya memang ada penggemar khususnya ya. Penggemar khusus yang suka dengan alat-alat zaman dulu itu ada memang. Memang mereka masih mengoperasikan kayak layar tancap gitu ada. Cuman saya agak lupa daerahnya kayaknya di sekitar Jawa Tengah, Jawa Barat gitu. Negara atau mana gitu ada. Gitu. Wah ini teman-teman kalau ada yang dengerin kebetulan bagian dari komunitas itu suatu saat bisa gabung-gabung atau datang aja ke BBM ya. Iya boleh. Ini yang saya ingat itu kalau ya karena itu teknologi yang sudah lewat. Ya. Kita berdua kan ini ya Pak G ya, kita sama-sama melewati proses analog ke digital ya. Iya betul. Jadi kadang asik sekali sih ngelewati masa itu, kita ngalamin itu. Misalnya kemudian saya ada beberapa dulu di JNM ya, atau di itu ya, pernah ada teman-teman dari kamera Lubang Jarum kalau nggak salah itu. Iya. Nah itu juga menarik. Ini tadi kalau nanti suatu saat misbar itu atau layar tancap ada lagi itu juga boleh itu. Atau juga ini sebetulnya saya pengen tuh di BBM ada muter film ini sebetulnya. Ayo mari kita kan ya. Kita kepiake ya. Kepiake. Satu saat muter-muter film sekaligus ya biar tidak hilang maksudnya ya. Iya biar gitu. Tidak hilang. Nah, sekaligus warga budaya mungkin ada yang punya dokumentasi ataupun karya lama yang perlu diingat atau dilihat lagi. Iya, karena kita ngalami analog dan digital itu kemudian
kita itu jadi mengalami seperti dua zaman yang berbeda gitu loh Mas. Zaman semuanya masih serba linear, harus urut, berproses, terus tiba-tiba di digital itu memungkinkan kita untuk instan. Nah itu yang kadang-kadang kemudian fasilitas ya. Nah ini kalau untuk menurut Pak G itu apa kelebihan kekurangan dari itu Mas? Nah, kelebihan dan kekurangan dari analog tentu ada ya, kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi misalnya kalau di analog itu kita pasti bekerjanya akan lebih lama Mas. Proses ya? Prosesnya, karena misalnya saya dulu kan ngedit video gitu. Kalau misalnya ada durasi 30 menit, terus kemudian ada revisi di menit ke-15, maka dari menit 15 sampai 30 itu harus kita kita edit ulang. Oh ya gitu? Iya, kalau digital itu kan tinggal diklik, di-drag, wolak-walik gitu. Kalau dulu nggak bisa. Makanya kan ada namanya linear editing, non linear editing gitu. Jadi ketika linear ya linear urut, harus sesuai berurutan. Kalau kemudian ada misalnya non linear itu di zaman sekarang ya karena memang bisa kita bolak-balik gitu. Tinggal delete, nanti ini diseret ke sini, wah udah penak banget. Wah zaman dulu harus ngedit ulang dan dengan pita gitu, dan ketika salah ngedit, wah wis ngulang lagi. Ngulang dari depan ya? Iya. Oh sama ya, produksi lagu musik pun gitu ya? Iya, sama. Bahkan kalau dulu kan saya ngalami itu ada pita reel yang sound itu hanya 4 track. 4 track ya? 4 track, terus ada 8, habis itu tambah gitu ya. Nah itu juga tantangan sendiri tuh 4 track. Kalau instrumen musiknya lebih dari 4. Dari 4 nah, ini harus noto bener-bener ini kan. Iki campur iki. Ya. Soalnya misalnya gitar dicampur biola gitu. Nanti waktu mixing equalizernya kita rubah, wes gitarnya melu, biolanya melu misalnya istilahnya. Karena nggak ada tempat lagi ya? Nggak ada tempat. Nah itu maka kemudian itu proses kita sebagai kreator di situ itu sangat ditantang bener itu. Bukan berarti sekarang nggak ada tantangan ya. Dunia digital memang beda lagi tantangannya itu Mas. Oh gitu. Nah ini menarik ya, warga budaya ternyata masa zaman itu juga membawa teknologi yang beda sekaligus mindset yang berbeda ya cara. Iya betul. Dan itu yang kemudian sebaiknya adik-adik Gen Z atau nanti Gen Alpha itu memang harus mengantisipasi nanti di zaman mereka ketika mereka sudah mungkin usianya sudah seusia kita, sudah beda lagi Mas. Oh iya, sudah beda lagi mesti zamannya. Teknologinya udah beda lagi. Iya gitu. Oke Mas, kita istirahat dulu ngobrolnya, kita dengarkan lagu dulu. Kali ini dari siapa ini? Dari The Mercies. Nah kita mau nostalgia kembali bersama The Mercies dalam lagu judulnya Dalam Kerinduan. Oke, kita ke The Mercies. Radio Komunitas Balai Budaya Minomartani. Radio Budaya, Radio Warga, Radio Kita Bersama. ...107,7 Radio Komunitas BPM FM, Radio Budaya, Radio Warga, Radio Kita Bersama. Warga Budaya masih bersama saya Pak G di sini dan Pak Kun. Iya, selamat malam. Iya, kita tadi sudah mendengarkan beberapa lagu tempo dulu ya Mas ya. Ini sengaja malam mingguan ini kayak jadi nostalgia ya. Tadi kita sudah ngomongin bioskop yang ada di Jogja. Betul. Nah, terus nah ada satu lagi yang menarik Mas kalau ngomongin Jogja itu yang apa tuh? Rata-rata itu biasanya viral Mas. Yaitu kuliner. Wah ini ya. Kuliner Jogja ya tahun 80-an akhir 90-an yang mungkin sekarang sudah nggak ada. Apa itu? Apa ya Mas ya? Misalnya ini ada unsur mitos, ada unsur apa ya kalau Jawa itu gugon tuhon, tapi
Yang legend satu ini sekarang sudah nggak ada. Pak Kun tahu yang namanya jamu gandring. Jamu gandring pernah dengar? Nah, Ini saya belum pernah. Ya, itu jamu gandring Pernah, itu pernah. Semacam eyang-eyang atau simbah-simbah yang berkeliling menawarkan makanan jamu gandring gitu. Cuma saya sendiri juga belum pernah beli, soalnya zaman kecil dulu asal beliau itu udah lewat terus ndelik saya Mas gitu. Karena malah takut. Malah takut karena dulu itu ada satu ini Mas, kayak satu kepercayaan kalau jamu gandring lewat biasanya nanti akan ada seripah di situ, sekitar situ. Makanya terus delik gitu. Padahal ya mungkin juga enggak gitu ya. Gitu. Ini kok mitosnya unik ini. Iya, itu jamu gandring itu ada. Ya. Tapi juga ada yang beli juga ada, enggak semuanya takut gitu kan. Karena Jogja ini kan masyarakatnya macam-macam ya Mas ya. Ada yang masih tradisionalis, ada yang modern. Iya benar. Ya ini ya gitu. Jadi kadang yang mau urun rembuk, mau ngobrol-ngobrol, mau sekedar WhatsAppan monggo di 0823 2229 6037 Radio BBM FM. Monggo mungkin yang sedang mendengarkan melalui internet. Nah, yang dari luar kota Bisa ya, juga. ya bisa ya Mas ya. Berarti bisa. ya nanti kita ngobrol-ngobrolin tentang Jogja. Siapa tahu ada warga budaya yang dari luar kota tapi asalnya Jogja terus pengen nimbrung ya bisa ya. Benar. Ya mungkin sudah ada di luar kota di Iya. Jakarta mungkin atau bahkan di luar negeri ya. Ingin ikut nostalgia masa dulu ya. Iya. Nah ini menarik ya, karena tadi jadi ingat bahwasannya itu sebenarnya orang-orang tua kita dulu ya. Jadi ingat jamu itu kan sebenarnya kuliner yang kuliner dan minuman sehat sebetulnya. Ya. Tapi dulu ada kekeliruan orang tua kalau misalnya gini, saya masih kecil masih ingat, yang nakal tak cekoki, padahal sajane kan itu bagus buat tubuh ya. Tapi karena pahit, padahal itu sampai zaman anak saya, itu masih Mas, namanya cekok itu maksudnya saya masih melakukan cekok ke anak saya, tapi bukan karena untuk menakut-nakuti ya, tapi memang lebih pada waktu itu agak sakit gitu. Cekoknya di kerkop. Kerkop itu depan pura wisata kan. Istilahnya kerkop atau kalau bahasa Belandanya kalau nggak salah itu kerkov atau apa gitu. Tapi biasa atau ilat Jawa itu Mas. Iya benar. Nah itu kerkop. Nah itu believe it or not, boleh percaya boleh enggak, ya sembuh. Habis cekoknya itu sembuh memang pahit. Anak saya sampai guling-guling itu nangis kekejar, tapi ya enak aja habis itu badannya gitu. Waktu itu masih anak saya yang barep itu sekarang udah lulus kuliah tuh masih umur berapa ya? Belum sampai 6 bulan ya, 6 bulanan gitu. Tapi sembuh kan pakai itu? Sembuh. Nah, ini saya sebentar saya mengalami sendiri kalau ini Mas. Kan dulu kan zaman kita masih sering ada namanya amandel, gondong. Iya. Amandel ya? Amandel itu sakit dan saya itu sampai diperintah operasi itu zaman SD itu masih kan. Dua kali SD itu karena saking parahnya kan. Orang tua takut kalau nanti jadi bodoh. Bodoh itu sebenarnya karena jut panas terus nggak mau makan, nggak mau belajar. Tapi dulu gini dikasih karena saking takutnya operasi terus kemudian minum jamunya itu saya masih ingat itu karena tiap hari telaten saya. Jeruk parutan kunir campuri jeruk pecel. Yang untuk bikin enaknya madu. Iya. Tapi sembuh loh itu. Sembuh juga ya? Gak perlu operasi. Iya luar biasa emang. Ya kadang-kadang jamu-jamu herbal itu di masa lalu itu luar biasa. Bahkan saya sekarang pun masih berherbal ria. Mas saya itu termasuk orang yang jarang sekali minum obat. Nah, ora kepeksa banget gitu saya nggak minum obat Mas. Gitu karena kalau kebanyakan minum obat, terlalu banyak zat kimia yang masuk gitu ya. Betul. Jadi kita kembali ke alam saja gitu. Kalau langganan saya sekarang itu Mas,
godong kelor. Gedong Kelor. Ya, godong kelor itu juga luar biasa. Berhubung usia kita itu udah nyeket ya toh. Oh iya. Nyeket itu Nah, seksi, bahasa seksi. yang deket-deket itu ya bahasa tensi, Oh bahasa iya. apa gitu ya, kolesterol ya Asam gitu-gitu. urat ya. Nah itu saya mencoba rutin pakai daun kelor kayak dibuat teh itu terus Diseduh ya. ya itu enak juga gitu. Ya terus juga kalau di Jogja kalau kembali ke kuliner lagi apa Mas Pak Kun punya nggak punya apa istilahnya Pengalaman ya? pengalaman atau apa yang kuliner apa yang sekarang hilang gitu di masa kecil ada kok sekarang hilang gitu ada nggak Mas? Tapi kalau saya itu sebetulnya tapi kayaknya bukan Jogja deh. Dulu itu sering ada keliling Gatot sama Tiwul ya. Gatot Tiwul tapi keliling. Keliling. Iya. Tapi sekarang, tapi itu kan kalau ya ini kalau ini ya teman-teman yang asli Jogja mungkin wah itu kan asli kota ya, tapi Ya. tapi itu kan masih wilayah kita sebenarnya Ya. dari teman-teman Gunung Kidul ya. Oh gitu ya. Benar, dan itu kemungkinan masih ada, tapi yang keliling kayak dulu mungkin enggak. Terakhir Ya. saya tahu di dekat sekitar Minosin itu pakai sepeda motor sudah yang. Iya. Sama dulu itu juga nggak tahu ya sekarang masih ada apa nggak tahu. Kayaknya masih, tapi jarang kok aku sing ora tau dolan ya. Wong dodol tenongan itu Mas. Oh tenong ya. Ya, itu masih ada nggak sekarang itu? Kayaknya di beberapa lokasi kayaknya. Iya, Lokasi. spesifik ya. Kalau Iya. dulu itu kok agak nyebar gitu ya tenongan gitu. Nah ini jadi ingat dulu itu sebetulnya wilayah-wilayah tertentu misalnya ya kalau dekatin jenengan itu kan sekitar keraton itu kan alun-alun utara, alun selatan itu kadang itu teman-teman yang misalnya kadang lokasi-lokasi itu lumayan loh. Walaupun sekarang yang utara ada sayang ya karena terus nggak dibatasi. Iya. Tapi itu sempat jadi wilayah yang apa? Oh iya. Teman-teman tenongan atau teman-teman. Iya, kalau sekarang yang ramai Alkit Mas karena ada banyak sekali jajanan kan kalau malam. Iya betul. Banyak sekali jajanan. Terus kuliner apa ya yang hilang lagi ya? Sebetulnya nggak hilang sih, masih ada, cuman juga jarang. Saya biasanya nemuinnya malah di sekitar rumah mertua saya di daerah Kota Baru. Itu kue putu. Oh putu, kue putu, tweet ya. Ya itu juga sudah mulai jarang kayaknya ya Mas ya. Kue putu. Iya benar. Ininya juga apa? Itu jadi pernah mari. Ini teman-teman warga budaya yang bukan di Jogja kan tahu kan ya ada jualan pakai apa tuh namanya? Yang itu kukus ya Mas kalau nggak salah ya? Ya kayak dikukus itu Mas, kayak dikukus. Dan, karena di dalam bambu yang ya jadi bunyi kalau karena uapnya karena itu. Iya. Nah itu juga menarik. Ini kita kangen juga sebenarnya kalau itu kue putu itu enak loh sebenarnya. Enak. Itu kadang simbahnya anak-anak saya atau ibunya istri saya itu kadang kalau anak main ke sana. Terus nanti pulang ke rumah saya, wes mesti digawe putu itu. Di sini apa kayak gula Jawa itu coklat-coklat gitu lah. Itu juga ya itu mengobati masa kecil itu. Nah, betul. Iya. Oke. Iya, Terus apalagi ya kuliner. Nah, kalau kuliner yang nostalgic ada nggak Mas jenengan yang di Jogja? Sebetulnya ya maksudnya dulu pernah dan sekarang masih ada gitu, tapi terus setiap kali ke situ rasanya kok koyo kembali ke masa lalu gitu, ada nggak Mas? Saya sebetulnya paling seneng itu kalau dulu, tapi sayang ini kayaknya saya kehilangan tempat ya. Dulu itu kan ada Sekaten ya. Ya betul, Sekaten. Kalau di Sekaten itu ragam snack ya, kudapan makanan ringannya kan jajan pasar itu loh. Iya. Itu macam-macam. Kadang nemunya pas acara itu. Iya betul. Sekatenan itu. Iya. Dulu alun-alun utara. Iya betul. Alun-alun. Tahu sekarang pindah kemana itu acaranya? Ya ngomongin Sekaten itu juga dulu memang menjadi salah satu sentra, bisa dikatakan sentra kesenian, sentra industri kecil, UMKM gitu. Itu kan ketemunya di Sekaten Pasar Malam itu. Mulai dari industri yang terlihat maupun tak terlihat itu. Industri itu apa? Rumah hantu itu kan tidak terlihat. Ini Sekaten itu menjadi salah satu yang dulu ada dan sekarang nggak ada di Jogja. Atau
kayaknya kemarin sempat diadakan di mana ya, daerah Stickers atau mana selatan sana. Cuma saya nggak tahu apakah kemudian memang bentuknya sama. Kalau kita ngomongin tahun 80-an 90-an itu kan satu yang namanya sekaten itu mesti ono ndok abang. Ndok abang betul. Ya. Terus stand bolang baling. Bolang baling ya. Terus stand sepur mini. Ya. Macam-macam. Ada tong setan. Tong setan terus macam-macam lah. Ombak banyu, komedi putar biasa ada, rumah hantu. Ya. Dulu ada dangdut, ketoprak, yang paling sering ketoprak siswa budaya itu saya pernah itu nonton ketoprak siswa budaya gitu. Itu kan juga luar biasa ya, pertemuan benar, segala macam kesenian mulai dari yang modern, terus kuliner juga dari yang klasik sama modern itu ada semua di situ kan. Ya. Nah, dan terus demokratis loh Mas, karena bayangkan ini stand toprak, nanti di situ ada komedi putar, ada mbak banyu, itu semua bunyi. Penonton pakai kayak milih lah. Bosen di stand ini geser. Jadi saya itu pernah ingat lucu gini Mas. Saya nonton ketoprak sama yang saya siswa budaya toh. Itu lagi jejeran kadipaten atau kerajaan mana gitu. Lagi nembang sowanmu ke Poro Maju gitu. Terus rumah hantune muni tadi kan bocor tuh ya kan, suaranya kedengaran ya, tidak kedap. Dan dulu kan modelnya masih pakai horn Mas, toa itu. Jadi waton buanter jedar. Tadi aku le nonton iki kok ono hantune. Tak pikir-pikir waktu kecil itu. Tapi itu dinamika sosial yang terjadi. Dan Jogja itu justru menurut saya salah satu keistimewaannya bukan sekedar administratif ya Mas ya, tapi justru di hal-hal seperti itunya loh, yang tidak tidak mudah hilang gitu. Itu yang membuat kita istimewa Jogja itu. Betul. Ya itu kadang kita ingat apa istilahnya Pak Joko Pinurbo itu ya, Jogja itu terbuat dari rindu sih? Ya, Jogja itu terbuat dari angkringan rindu. Gitu ya? Iya. Pulang dari angkringan ya. Iya. Ya angkringan sekarang masih ada sih. Dan saya tidak tahu sekarang apakah, saya agak jarang ke angkringan terus terang. Itu masih jadi pusat pusat diskusi informal nggak Mas di angkringan itu? Iya itu menarik karena kayaknya orang bisa ngobrol dengan orang asing tanpa ada sekat ya. Itu pas di angkringan. Bayangkan kalau warung biasa, kafe misalnya. Teman-teman kan, kalau teman-teman muda pasti sekarang tahu kafe. Orang datang itu pasti dengan circle-nya sendiri. Enggak meja-meja sendiri. Tapi kalau angkringan enggak Mas. Duduk bareng, tahu-tahu orang datang sopir, tahu datang lagi, tahu ngobrol nyaut itu bisa. Itu jadi gitu langsung. Kalau di angkringan itu memang secara setting angkringannya seperti seolah-olah memang kita itu sebagai yang datang yang mau makan kayak dipaksa kemudian untuk berdekatan dengan yang lain karena cuma dingkli eming dawa letter L tok wes terbatas gitu. Jadi ya sudah mau nggak mungkin loh kalau kita makan lihat-lihatan tok diem-dieman kan males banget ya Mas ya karena benar. Maka kemudian ya wes terus diajak ngobrol. Nanti saya tuh dulu pernah saya ingat ngobrol itu macam-macam. Sik karo sebelah kene ngobrol ke kesenian, sik karo sebelah kene ngomong ke politik. Jadi ada dua tema yang berjalan beriringan, tinggal karo nimbrung melu sing ndi gitu. Itu juga ada itu. Ya. Itu karena beberapa tempat kan banyak angkringan ya. Ya itu yang itu datang. Kemarin saya jadi ingat misalnya baru mampir di angkringan sebelah dekat itu, satu ngobrolin yang ibu-ibu ngobrolin arisan, satu lagi tahu bapak-bapak. Wah iya Jogja ki piye ya? Tukang jambret sosial seneng kok nang Jogja. Oh iki saya bingung. Tahu-tahu peristiwa orang ngejar jambret yang kemudian malah jadi masalah hukum itu ya. Ya betul.
jadi macam-macam dalam satu dudukan dan nggak ada batasan karena yang jualan juga terima semua kok ya itu. Iya, itu betul, Mas. Satu mungkin ada dosen, satu orang biasa. Ya, itu tuh kayak ya Mas. Menurut saya kayak forum bebas gitu. Iya, betul. Forum bebas dari masyarakat Jogja. Ya wes, kowe teko Runar ngomong ke apa terserah. Yang penting orang ngisruh kan gitu. Betul. Yang penting nggak ngisruh. Iya, kalau di Jogja itu kita harus menjaga supaya tidak kisruh itu ya. Dan ini juga menjadi salah satu dinamika yang kadang-kadang menjadi perhatian juga di Jogja gitu untuk masalah keamanan. Oke, Pak Kun, kita akan lanjut dulu dengan lagu berikutnya. Ini kita putar-putar lagu dulu. Oke. Nah, nanti kemudian kita baru menuju ke yang berikutnya ngobrol lagi, Pak Kun. Oke. Ya. ...107,7 Radio Komunitas BBM FM, Radio Budaya, Radio Warga, Radio Kita Bersama. Warga Budaya masih bersama saya Pak G dan masih ditemani Pak Kun. Oke. Nah, kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Kun. Tadi kita ngobrolin apa ya? Tadi itu sempat dari kuliner, angkringan, pokoknya masa kita muda. Ya. Berbagai kegiatan yang ada di Yogyakarta dulu ya. Iya. Kala dulu Mas. Jogja Tempo dulu. Jogja Tempo dulu. Iya, kagem warga budaya yang kira-kira mau nimbrung ngobrol-ngobrol tentang Jogja di masa lalu, monggo silakan di 0823 2229 6037. Bisa telepon, ini WhatsApp ya, atau nanti bisa juga WhatsApp juga bisa, mau request lagu apa nanti kalau ada kita carikan ya Pak Kun ya. Betul. Pokoknya gudangnya didudah. Nanti golek-golek pokoknya kalau rano. Golek-golek, gresek-gresek. Gresek ya. Ya, oke, kita ngomongin Jogja lagi di zaman dulu. Yap. Ada beberapa hal yang saya merasa berbeda Jogja dulu dan sekarang. Apa itu? Contoh misalnya tentang pedagang kaki lima di Malioboro. Oh. Ya, walaupun mungkin masih ada, hanya kan kemudian dilokalisir di 1-2 tempat gitu ya, teras Malioboro. Teras Malioboro, betul. Nah, ini menurut pendapat saya pribadi, saya itu kan dulu sekolahnya itu SMP itu di SMP STC Dagen Mas, Di Jalan Dagen Dagen ya. Dagen, iya. Dan setiap kali pulang sekolah, saya itu mesti melewati Malioboro ke arah selatan, ke arah alun-alun, ke arah Kauman, terus menuju rumah saya di sekitar objek wisata Taman Sari. Nah, tiap kali saya lewat di jalur sepeda, dulu kan ada jalur sepeda, jalur becak yang pokoknya tidak bermotor di Dilewati sisi itu barat. Nanti yang di tengah itu kan buat yang bermotor ya, motor, mobil gitu, bis kota. Itu kan juga udah nggak ada tuh. Bis kota. Benar. Bis kota. Benar, kita udah hilang itu. Kopata itu udah nggak ada. Koputri sudah nggak ada. Kopata, Aspada, terus Damri. Ya itu kita ngomongin jalan soalnya. Nah, saya itu merasa waktu itu ketika lewat di Jalan Malioboro itu suasana itu hidup Mas. Walaupun saya tidak kemudian misalnya beli sesuatu gitu, tapi saya melihat di kanan saya karena saya ngepit gitu, terus di kanan saya itu ada orang tawar menawar, hidup gitu loh suasananya gitu. Yang itu sekarang sudah tidak ada ya, tapi ya saya tidak tahu mungkin karena kebijakan atau zaman yang sudah berubah. Jadi proses interaksi antar manusia itu di zaman sekarang ini berubah Mas, gitu. Ya. Misalnya antara bakul dan pembelinya ya. Iya, kita itu kan dulu gini Mas. Ada di satu masa ketika kita ngenyang atau nawar. Misalnya nih, saya mau beli baju regone 20.000 gitu. Ya, oke. Dia nawarkan 20.000, terus saya ngenyang 10.000 atau 15.000 wes. Wah, mbok ojo larang-larang Mas, misalnya saya gitu. Terus 15 wae piye? Wah,
Urung entuk ya Mas, nek 15 ya. Oh, 19 Mas, misalnya gitu. Oh, Dia iya. nurunin 1.000 gitu. Iya. Oh ya wis Mas, tak golek liyane. Begitu kita bablas, terus ya wis Mas iki Mas Ditarik, gitu kan oh, gitu. iya. Kan kita sempat itu Mas, yang betul. atau saya misalnya mau naik becak, saya dulu kadang juga naik becak terus Mas iki dari sini ke sini piro? Wah iki 10.000 Pak, Mas ngono Dik ngono. Wah, duwene mung 5.000 ya. Ya wis lah, tak golek liyane ngono. Ya wis Mas kene ngono kayak. Ya itu kan apa ya? Itu kan hal kecil yang saya nggak tahu ya apakah masih ada di Jogja dinamika sosial yang seperti itu. Nyang-nyangan, arep ditinggal lunga, diundang meneh gitu. Ditarik lagi. Itu kan juga mengasihkan. Nah, itu yang menurut saya di sepanjang Jalan Malioboro itu hilang juga gitu. Semuanya sudah transaksional, wis artu kuopo angkringan wis nek ora ana QRIS wis ora pati apa ya. Iya. Kan sudah nggak ada lagi nyang-nyangan istilahnya ya. Nggak ada, ya wis. Teh regane 3.000 apa 2.000 ya wis semono gitu. Ya atau misalnya baju regane semono ya semono gitu. Saya tidak tahu apakah misalnya yang di teras Malioboro itu masih ada itu yang namanya tawar-menawar. Itu kan kalau misalnya masih ada, wah itu asik sekali karena kemudian proses interaksi antar manusia itu tidak hilang gitu loh Mas. Betul. Nah, jadi, harapan saya itu mungkin di teras apa pasar-pasar tradisional Mas. Iya. Di Keranggan, di Beringharjo, di pasar-pasar tradisional di beberapa tempat yang ada di Yogyakarta ini. Harapan saya di daerah-daerah juga. Karena yang menarik tadi itu ngenyang, bahkan kalau enggak ini kan tadinya ngobrol itu ya. Iya. Wah, aku tukune rasa mono ya Mas. Kulaane maksudnya. Wah, aku kulaane urung entuk Mas kuwi semono misalnya kayak gitu. Ya, betul. Iya. Nah itu juga yang hilang. Bener Mas G bilang tadi ya, kalau itu bahkan nggak cuma itu, kalau kita yang sekarang dekat-dekat di pinggiran ini loh Mas, swalayan itu juga gitu, sudah dingin ya istilahnya. Kehangatan interaksi itu sudah hilang. Iya. Nah, karena jawaban salam pun salam robot itu salam otomatis yang dingin, tidak hangat ya kadang-kadang kayak formalitas misalnya selamat malam kakak, ini selamat malam kakak, selamat pagi kakak. Waduh, nek dulu itu kan sapaannya monggo badhe pados menapa ya maksudnya gitu kan. Jadi dan tidak template. Karena tidak template. Jadi yang para pegawai toko atau apa yang di kiri kanan itu sudah tahu. Oh ini yang datang umurnya sekian, misalnya terus cari apa gitu. Ya. Kalau sekarang kan misalnya di swalayan itu kan disamaratakan semua dipanggil Kak misalnya. Nek koyo adewe seneng wae dipanggil Kak njuk kita nom. Tapi kata Mas Ki bener itu template itu yang bikin dingin Mas. Jadi karena podo wae iki apalan. Bahkan kalau Mas G itu kan paham di soal acting dan ini ya. Kelihatan kalau itu wajah pun enggak kelihatan, senyum dan mata pun kadang malah sambil enggak nengok. Jadi kayak menyapa itu sekarang itu hanya menjadi kewajiban gitu loh. Bukan menjadi sebuah kebutuhan. Kan kalau zaman kita dulu menyapa orang lain itu kan kebutuhan. Betul. Misalnya non sewu ya, misalnya kita sedang lewat di depan pos ronda, ada orang-orang yang lebih tua sedang duduk di situ. Saya itu butuh menyapa beliau-beliau ini. Walaupun nun sewu nderek langkung, wes lewat gitu. Tapi itu kan bentuk dari respect ya. Betul. Nah, dan ini bentuk interaksi ya. Betul. Ya itu yang kadang-kadang saya merasa Jogja ki kok wes beda ya gitu. Ya itu sih. Jadi sebetulnya tapi menurut saya walaupun zamannya berubah, seharusnya sebaiknya Jogja sebagai salah satu pusat kebudayaan itu masih sebaiknya kuat di situnya gitu loh Mas. Betul. Karena ya itu bagian dari identitas Jogjanya gitu loh Mas. Itu kalau menurut saya. Saya pikir cocok dan bener kayaknya Mas. Nanti apa bedanya dengan kota lain ya kalau cuma gitu, apalagi berubah metropolitan semua. Nggak ada keasikan kehangatan tadi itu loh, interaksi. Wah. Ya nuwun sewu misalnya kayak Boso Walian itu hal-hal yang memang tidak terlalu populer banget. Tapi ketika saya bertemu, saya tuh sengaja dulu pernah bikin topi Mas.
basa walian. Oh iya. Tapi tidak bisa saya nganu di sini. Intinya misalnya saya nulis Hiredap gitu ya. Oh iya. Kan terus saya sengaja ke Jakarta, Mas. Oh iya. Ini tulisannya gede banget, Hiredap gitu, tanda tanya. Terus saya pakai topi, saya pergi ke mall di Jakarta. Saya tidak menyangka kemudian ketika di sebuah restoran, saya lagi makan. Terus ada orang datang. Mas, wong Yojo ya? Kok ngerti? Aku tulisannya Hiredap. Karena kota lain nggak mungkin. Iya. Terus dia langsung panyupahin dap, ngono langsung jam gitu. Ya itu kan maksud saya ada hal-hal spesifik yang ada di kota Jogja ini yang sebetulnya ketika itu dipelihara dengan baik itu bisa mempertemukan kembali manusia-manusia Jogja yang ada dimanapun gitu loh. Betul. Contoh misalnya nih, dulu waktu saya masih di SHV Puskat itu kan saya kerjanya syuting ke daerah timur ya Mas. Iya. Kalau tidak salah waktu itu saya sedang di Atambua. Atambua itu kan daerah Flores NTT sana. Nah, saya itu menuju ke sebuah pasar. Iya. Pasar macam-macam isinya. Terus kebutuhan sembako, terus ada yang jual pakaian. Terus saya ngelihat, yang namanya kaos Dagadu itu ada di situ, Mas, di pasar. Maksud saya itu kan sesuatu yang menyenangkan ya ketika aku wong Yojo. Dilala waktu itu di sana sudah mungkin sekitar seminggu 2 minggu kangen Yojo. Dilala aku nang pasar, kok ya nemu kaos Dagadu gitu loh. Walaupun ya saya tidak beli tapi kemudian tak delok bahane iki lumayan, bukan yang KW kesekian gitu. Ini KW 1 lah, KW 2 gitu. Terus lucu-lucunya iki ya lucu gitu tulisannya gitu. Ya kan juga cocok ya. Ya, itu kan apa ya, menyenangkan sekali ketika identitas dari sebuah kota itu tidak hilang gitu loh. Betul. Itu yang masih harus menjadi PR kita bersama Mas sebagai warga Jogja untuk bagaimana kemudian identitas kota Jogja itu tidak sebatas pada administratifnya saja. Termasuk interaksi orangnya, gaya yang melekat itu ya. Seperti lagu Jogja Istimewa itu kan istimewa karena orangnya. Oh iya. Ya itu yang kemudian. Nah, ini buat teman-teman di luar Jogja ya. Ini tidak cuma Jogja, sebagai yang lain juga ya. Contohnya tadi Pak Mas G bilang Hiredap misalnya. Kemudian kalau teman-teman Malang nyebutnya bukan dap tapi sam, kerang alam ya di sana bilangnya gitu. Nah, itu kan khas kota, khas wilayah. Itu harus dijaga sebetulnya. Iya betul sekali, itu harus dijaga. Jangan sampai kemudian identitas itu hilang. Kayaknya itu sepele ya Mas Ming, boso walian, boso prokem gitu lawas istilah. Ya boso slang di zaman sejak dulu sampai sekarang masih ada. Itu kan menarik ya Mas, itu menjadi sebuah peninggalan yang masih kita lestarikan gitu. Karena itu tadi sepele loh Mas, jangan bilang soal boso walian ya. Itu pun ternyata nanti kalau ini di bahasan lain kayaknya nanti di budaya atau Bapak itu berasal dari aksara Jawa. Bagaimana membagi itu dibalik. Kayak itu panjang ininya. Jadinya tidak sepele sekedar wali biasa, tapi karena ada sejarah panjang. Ada rumusnya. Ya kalau di Jogja memang ada rumusnya dengan Hono Coroko dan seterusnya itu yang kemudian dibolak-balik. Nah itu kan juga butuh jelimet sendiri gitu. Ya itu kan jelimet itu kalau bahasa Jawanya. Tapi ya itu yang kemudian diwariskan dari para pendahulu kita, bapak-bapak yang putri yang kakung kita gitu. Nah ini juga menjadi hal yang menarik sekali untuk dibicarakan. Monggo yang warga budaya yang mau bergabung melalui WhatsApp bisa telepon atau bisa juga WA di 0823 2229 6037. Monggo silakan. Nostalgia mawon Jogja zaman dulu seperti apa? Mungkin yang lebih sepuh dari kita ya. Dari kita ini, wah ceritanya luwih dahsyat meneh tahun 70-an ngene. Wah, itu asik sekali gitu. Oh iya, betul. Atau justru malah ada anak muda yang merasa mencari sesuatu di Jogja tapi ternyata kok
tidak bisa menemukan misalnya. Ya mungkin kehangatan atau apa. Cuma sekarang itu yang masih jadi pembicaraan untuk Jogja itu Mas. Ini juga sepele Mas. Apa itu? Tapi menjadi pembicaraan cukup hangat di media sosial, di TikTok, di X atau Twitter gitu. Jogja itu minim klakson. Jogja minim klakson. Itu kan juga menarik itu ya. Ya. Penting ini. Kalau menurut Pak Kun, kenapa ya Jogja itu minim klakson gitu? Misalnya klakson itu kalau di Jogja itu justru dipakai untuk satu. Kecuali kalau memang benar-benar salah ya. Iya betul. Lampu merah, bablas, wah bisa diklakson karena itu untuk safety ya. Tapi kadang-kadang klakson itu malah dipakai terutama motor yang saya dengar. Itu kayak untuk menyapa orang. Oh iya, kode. Kode, tidin, yuk, gitu kan. Ya itu. Kenapa ya Pak Kun? Kenapa di Jogja itu minim klakson? Saya ini mungkin ada yang bisa lebih menjelaskan. Tapi kalau perasaan atau paling tidak pemikiran saya itu karena salah satunya pace atau detak Jogja itu tidak beda dengan kota-kota besar yang lain Mas. Di kota-kota besar, gampangannya misalnya di trafik yang padat kayak Jakarta ya. Klakson dipakai karena ini kejar-kejaran waktu. Sehingga merasa perlu segera untuk memberitahu orang lain yang jadinya mengganggu akhirnya. Misalnya kemudian klakson karena ini apa kata lain dari ini kepanjangan dari kesebelan atau kesuntukan karena kredit ya. Tapi di Jogja ada orang bilang sebetulnya manusianya sini. Jadi tindakan klakson dan juga karena manusianya orang-orang orang-orangnya juga slow living ya. Slow living ya. Slow living. Jadi lebih sabar paling tidak ya. Nggak perlu harus klakson karena nunggu pun masih bisa sebenarnya gitu. Dan memang kemudian itulah yang kadang-kadang memang harus dipahami oleh teman-teman yang sedang berada di Jogja gitu. Tentang slow livingnya orang Jogja. Terus wong Jogja ki kok arep ngomong A dadak ngomong Z gitu-gitu kan muter-muter gitu. Ya karena memang secara DNA, secara genetika itu kadang-kadang kami itu begitu gitu. Terus juga bagaimana misalnya tadi masalah klakson. Kesabaran, kemudian bagaimana golak yo tekan, misalnya kayak gitu. Nek tekon lah ya tekan, misalnya kayak gitu. Engko nek ora tekan-tekan ya nganggo teken kan ngono. Itu pepatah petitih Jawa. Itu yang membuat kami itu hidup slow living. Saya kan beberapa kali mondar-mandir di Jakarta ya Mas ya. Wah itu nek wis tekan kono, wis luar biasa itu pokoknya. Duang wis wonge do ngebut do buanter-banteran kabeh. Tapi begitu balik Jogja itu kayak kemudian menep kabeh gitu. Itu ngaruh ya? Secara psikologis ngaruh itu Mas. Itu penting gitu. Gitu Mas. Radio Komunitas Balai Budaya Minomartani. Radio Budaya, Radio Warga, Radio Kita Bersama. .7,7 Radio Komunitas BPM FM, Radio Budaya, Radio Warga, Radio Kita Bersama. Dan Warga Budaya masih bersama Malam Minggon. Kali ini bersama Pak G dan Pak Kun. Masing menemani kita ngobrol-ngobrol lagi sampai nanti habis di siaran kita jam 12 malam ya Pak ya. Betul, sampai 12 malam. Gitu. Ngobrolin apa lagi nih? Apalagi yang mau kita obrolkan tentang Jogja? Sebetulnya kalau ngomongin Jogja itu nggak ada habisnya ya Mas ya. Ya karena banyak aspek gitu. Banyak aspek. Contoh misalnya saya itu dulu ngalami yang namanya Jogja itu tidak macet. Jogja itu dulu lebih banyak motornya daripada mobilnya, atau lebih banyak sepedanya. Sepeda itu menjadi dulu kayak transportasi yang biasa kayak motor sekarang mungkin ya. Sama ya Mas ya. Saya ingat masih
waktu SD itu dibelikan oleh yang saya itu pit jengki. Pit jengki. Ya, Iya. pit jengki warna merah. Terus habis itu beli sepeda balap yang itu tadi. Iya. Ada lagi yang hilang Mas yang hubungannya dengan sepeda. Apa itu? Plombir. Oh, plombir. Teman-teman tahu plombir nggak ya? Iya, monggo tahu plombir Kak. Monggo yang mau ngobrol-ngobrol tentang Ya. Jogja silakan 0823 2229 6037 ya. Kita lanjutkan tentang plombir. Iya, benar. Plombir itu istilahnya kayak pajak kendaraan tidak bermotor Mas. Kalau Betul. seingat saya ya. Iya, iya. Jadi saya itu pernah lewat di Jalan Malioboro itu tadi, lagi naik sepeda tiba-tiba dicegat. Dek, kok urung plombir? Plombirnya kok urung ono? Plombir Pak. Wah, saya nggak, waktu itu kalau nggak salah pajaknya itu ditempel stiker gitu Mas. Ditempeli Itu cuma di- setahu saya, seingat saya cuma sekali. Jadi sepeda kita ditempeli stiker, terus waktu itu 100 rupiah. Tapi ya tahun 87 ya, 87, 88, 100 rupiah. Kebetulan saya pulang sekolah isi ono sangu gitu. Oh ya. Ya dulu yang nyegat itu semacam Satpol PP atau apa, tapi bukan polisi. Oh ya. Oh, ya, Ini itu kan juga- daerah berarti ya. Daerah, Masuk pajak daerah. pajak daerah itu, plombir. Iya, iya. Kemudian Pak Kun masih ingat nggak dulu ada yang namanya pajak televisi? Benar. Itu juga hilang. Masih. Dulu ada giriknya itu. Ah, Sebenarnya ada satu buku kecil ya untuk nyatati bulan ini. Jadi Iya. dulu nonton TV itu bayar loh. Bayar. Iya, sekarang saya sekarang kalau yang bayar itu kan kalau nonton Netflix, nonton apa. Kalau betul. dulu itu nonton TV aja bayar. Bayar loh. Padahal yang TV-nya memang TVRI. Oh, satu stasiun malah ya. Satu stasiun bayar. Saya agak lupa nilainya tapi yang jelas pajak TV itu ya tahun 80-an itu kayaknya 2000-an udah nggak ada itu. Ya betul. Ya 80-an 90-an kayaknya 2000-an udah nggak ada. Pokoknya mulai ada swasta sudah nggak ada kayaknya. Oh iya bisa. Kayaknya begitu juga. Jadi kemudian apa ya, dulu itu banyak hal-hal yang itu kan juga interaksi ya Mas ya. Betul. Ketika, Ya. ini. Terus ada lagi yang hilang. Mas, nggak tahu ya. Mungkin masih ada tapi minim sekali karena kalau ini nggak cuma di Jogja sih kayaknya di Semua tempat. Besok. Daerah. loper koran Mas. Kalau ini hilangnya belum lama kalau ini kayaknya. Bukan Belum hilang. lama ya? Iya. Kurang ya. Karena apa ya? Mungkin ya karena semua sudah ada di genggaman Mas, di HP Mas. Di medsos ya. Di istilahnya. medsos mau cari berita ada di HP, semuanya ada di HP. Ya wes jadinya kemudian hal-hal yang cetak itu kemudian ditinggalkan gitu. Wah, padahal sebetulnya ya Mas, itu sebetulnya masih karena beda ya pegang kertas membalik mencari detail artikel. Karena kan medsos kebetulan nggak terlalu sedetail koran ya kalau sebetulnya ya. Iya. Ataupun majalah ya. Ya, dan koran itu melatih kita berproses untuk mencari. Ya. Itu kan menjadi kebiasaan generasi kita ya Mas. Ya betul. Misalnya golek artikel apa, iki nanti sambungan hal piro, Ya. kolom piro, ada yang Ya, buka, benar. goleki gitu kan. Kalau sekarang kan tinggal scroll gitu. Ya gitu. Sekarang memang kelihatannya mudah tapi akurasi yang hilang kayaknya. Oh, Orang gitu nggak ya? hilang tapi berkurang akurasi. Oh gitu ya. Kalau dulu memang karena ya tadi itu koran betul ada di halaman muka itu yang poin pokok ya. Itu pasti nanti masih nyambung ke halaman belakang. Halaman berapa itu kan kita goleki terus ada iklan cilik, golek opo lah lelayu ono lowongan pekerjaan gitu-gitu kan. Nah, itu kan dulu juga membuat dinamika kehidupan kita itu menjadi asik gitu loh. Ya ta. Ya gitu. Nah, apalagi ya Jogja yang kemudian tadi bioskop sudah. Kalau karena kita juga radio yang kita ini kan radio kebudayaan ya, terutama salah satunya adalah tentang kesenian. Kalau kesenian di Jogja yang hilang, baik itu yang sifatnya dipentaskan atau di jalanan, ada nggak Mas ya? Nah, ini kalau saya ingat itu sebetulnya ini bukan hilang mungkin tapi berkurang banyak ya. Kita masih ingat dulu sama Pak G, masih ingat salah satu pengamen terkenal
yang keliling cuma pakai ketipung itu. Oh, Pak Sujo. Pak Ya. Sujud saya lupa namanya. Nah itu kan keliling itu. Ya. Dari rumah ke rumah kayak gitu dengan bahkan modal satu ketipung saja dan juga yang lainnya masih banyak saya pikir. Yang kalau zaman era yang lebih sebelum kita kayaknya masih ada yang pakai siter atau gender. Ya, jadi saya juga ingat itu. Jadi waktu itu yang saya itu suka nanggap penyiter, tapi penyiternya itu cowok, terus dia itu bawa gender, yang gender cewek. Nah, si gender ini nyinden, Mas. Jadi siter sama gender nyinden, terus kadang-kadang yang cowok ini, yang bapak-bapak yang ngiter itu ngirongi. Gitu. Yang saya itu anggar beliau ini sudah datang berdua ini, wes itu le nanggap iso sak jam, Mas. Wes mbuh pirang lagu, mbuh pirang gending ora ngerti saya. Jadi waktu itu karena saya masih SD ya. Terus tapi nanti dikasih banyak sekali memang. Banyak sekali waktu itu ya. Saat itu. Saat itu kasih berapa ya? Mungkin sekitar 5.000 apa. Itu kan kalau dikurskan sekarang udah berapa itu? Ya, betul. Itu memang tidak selalu sering ke rumah, tapi sekalinya datang itu langsung yang saya karena yang saya kan basicnya juga berkesenian ya. Dulu kan yang saya itu Langgen Mondro Wanoro di Kepatian ya, di Ndanurejan. Jadi kemudian beliau juga rindu gitu. Ya itu hal-hal kayak gitu. Dan kadang-kadang makanya saya itu suka main ke BBM, dalang, latihan kerawitan itu karena kangen yang begitu-begitu itu loh, Mas. Sing nganggo rasa, sing yang kita sehari-hari udah terbiasa dengan menggunakan pikiran, rasane arang dinggo, nek iso dinggo gitu. Sehingga supaya enggak ketul itu tadi loh, Mas. Betul, tetap terpakai bahkan tetap beraktivitas otak kita juga ya. Iya, betul. Jadi rasane tadi perasaan ini ya tetap pikiran juga. Dan itu tadi loh, Mas. Soal budaya tadi yang antara sitar, gender itu tidak bisa instan loh. Oh iya. Yang saya sebenarnya belum bisa sampai sekarang. Iya. Itu nggak sepele. Apalagi dalang gerongi itu sebetulnya butuh proses belajar yang lama untuk bisa mampu hingga akhirnya bahkan untuk sekedar ngamen pun itu butuh proses yang panjang. Nah itu yang kadang orang lupa untuk respect dan menghargai begitu panjang proses untuk bisa mendapatkan kemampuan itu. Jadi ketika kemudian rasa itu berproses itu yang ya sekali lagi kita harapkan tidak hilang dari Jogja ya. Iya, betul. Walaupun generasinya sudah berganti. Dan Jogja itu kan proses regenerasinya selalu ada, Mas, karena kota pendidikan, sehingga setiap tahun itu kan mesti ada wajah-wajah baru, orang-orang baru, walaupun itu dari luar kota gitu ya. Nah yang kita harapkan adalah seperti ngendikane Ngarso Dalem bahwa nek kowe wong, misalnya contoh soal kowe wong Batak ya aja dadi Jawa. Ya kowe dadi wong Batak nang Jogja, bukan terus kemudian dadi wong Jawa juga enggak. Tapi intinya adalah kita hidup di Jogja itu saling memberi, saling menerima. Nah itu kan akan asik sekali tuh, Mas. Betul. Gitu. Walaupun nggak ada salahnya mempelajari. Nggak ada salahnya. Dan bahasa setempat ya. Ya, saya bahkan kenal seorang dalang itu dan sastrawan Jawa. Namanya siapa? Sering main ke BBM sini kok. Ponakane Mbak Nia Dinata, kok lali tau Gabriel siapa? Nah, itu kan dari Sunda, Mas. Oh, dari Sunda. Tapi malah sinau dalang itu dari sini, dari di Jogja gitu. Itu kan menarik ya, Mas ya. Iya. Gitu. Ya. Betul. Nah itu yang harusnya tetap terjaga ya sampai sekarang. Jadi ingat saya ada beberapa teman yang Paijo, Papua Iso Jowo itu juga ya sebetulnya menarik kalau diantara kita semua tetap punya landasan budaya masing-masing. Iya, betul. Begitu masuk juga ikut gabung berinteraksi dengan kita juga. Itu terjaga semua pokoknya. Iya. Jadi aku juga jadi ingat, Mas, saya itu jadi ingat, saya itu kan tinggal di dekat Pasar Ngasem ya, Mas ya. Iya. Terus suatu saat
saya itu dolan ke Ngesem. Hmm. Nah, ada anak-anak kecil, anak satu anak kecil, terus dia itu Mas, apa istilahnya mau beli sesuatu Oke. di sebuah warung, kayaknya di warung makanan gitu. Nah, saya itu lagi di deket-deket situ. Wajahnya itu Papua, wajahnya Papua, nggak terlihat sangar sih, anak TK apa SD gitu. Ya. Tahu apa yang dikatakan Mas waktu mau beli? Apa? Tumbas. Iya bener kejadian. Iya. Iya, jadi terus saya mengol langsung. Hah? Iki cah Papua kok tumbas? Iki wong Papua tenan ora? Habis itu ibuke nyusul sang bapaknya. Iya. Ya maaf ya memang orang Papua betulan. Iya betul. Tapi kok anak ini bisa tumbas? Itu kan dan nadanya itu tumbas itu nadane kan khas ya. Ya. Di sini. Pendok Jawa ya orang-orang. Pendok Jawa terus ono nadane tumbas. Itu kan sangat Jogja sekali gitu. Betul. Bukan yang kalau di Jakarta kan beli ngono kayak kan ya. Itu kan beda lagi ya Mas. Ya, okay. Nah, itu saya juga kagum gitu. Terus saya punya teman yang dari Papua bisa bahasa Jawa kayak itu. Papua iso Jawa itu juga menarik juga itu Mas. Ya. Gitu. Dan ini menunjukkan sebetulnya kalau misalnya kita teman-teman kita sendiri yang di Jogja ya, bahwa tidak sulit sebetulnya untuk anak-anak kita. Mungkin karena ada yang bilang, oh Jawa kok angel ya, unda usuk apa bisa kok, teman-teman kita yang lain daerah aja bisa itu. Iya, apa sih wong Jawa kan gitu. Ya kan semuanya bisa dipelajari ya Mas ya. Betul, semua bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Iya, baik Pak Kun, kita sudah hampir 2 jam menemani warga budaya di 107,7 Radio Komunitas BBM FM. Ya, semoga obrolan kita malam hari ini seru ya Mas ya, dan didengarkan sehingga bisa menginspirasi warga budaya yang ada di sekitar Balai Budaya maupun yang mendengarkan lewat internet dimanapun Anda berada. Ya, semoga nanti ini bisa mengembalikan kerinduan teman-teman kalau memang berasal dari Jogja gitu kan. Gitu. Kadang-kadang kalau rindu itu kan kita ya Mas ya, kemudian kayak rasane iki piye gitu. Iya. Nah, baik. Syahdu. Nah, untung malam minggon ya. Ya. Malam minggon kita siaran berdua. Ya. Cowok semua. Ya apa-apa. Tunggu malam minggu. Iya malam minggu depan semoga surprise kita jadi ya ke warga budaya ya Pak Kun ya. Ada surprise pokoknya di malam minggu yang akan datang setelah pukul 9. Nah, ngomong-ngomong soal rindu, terima kasih warga budaya yang sudah mendengarkan. Kami undur diri dulu siaran katanya, nanti masih kita dengarkan lagu-lagu lawas. Terima kasih Pak Kun sudah menemani dan ngajari saya ini siaran sampai saya bisa ngoperate gitu. Terima kasih Pak G. Ya, inspirasinya juga. Iya, kita akan mengakhiri siaran obrolan malam hari ini, tapi kita masih mendengarkan lagu-lagu. Nah, ngomong-ngomong tentang rindu, nah ini ada sebuah lagu tentang kerinduan juga yang dinyanyikan oleh Johan Untung. Kita bertemu di lain waktu dan tetap sehat dan tetap semangat. Salam budaya kepada warga budaya Balai Budaya Minomartani.